Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak ya. Dalam keadaan berpuasa gini kita juga harus tetap sehat Pak ya. Harus semangat. Iya. Baiklah Pak Will, dengan janji kita, saya akan mewawancarai Bapak terkait dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai kebajikan. Oke, sebelumnya boleh Bapak memperkenalkan diri Bapak dulu secara singkat? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Butuh Sagi. NIM 1932022012-108 Kepala SMP Negeri 1 Penanggalan, Kecamatan Penanggalan, Kota Sumber Salam. Dan saya ketemu dengan Ibu. Saya terima kasih, mengapresiasi atas Ibu sebagai calon guru penggerak. Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dengan terpilihnya Ibu sebagai guru penggerak nantinya bisa membawa dampak positif dan kemajuan bagi sekolah yang saya bina. Demikian. Baik Pak, terima kasih banyak perkenalan Bapak juga kemudian bagi saya ucapkan terima kasih. Saya juga mengharapkan doa semoga nanti setelah saya lulus sebagai CGP Angkatan 7 Provinsi Salam Pak ya. Amin. Baik Pak, kita mulai wawancaranya, yaitu pertanyaan saya, selama Bapak menjadi pemimpin atau menjadi kepala sekolah, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini merupakan dilema etika atau bujukan moral bagi Bapak sendiri? Pertama, selama saya memimpin di sekolah SMP Negeri 1 Penanggalan, tentunya sebagai seorang pemimpin di dalam sebuah sekolah pasti beragam kasus atau tantangan yang saya hadapi. Baik itu kasusnya sama-sama benar, tetapi ada yang benar dan yang salah. Kedua kasus tersebut harus diidentifikasi dengan benar sehingga saya dalam mengambil keputusan tidak salah. Baik, berarti Bapak harus mempertimbangkan dulu ya Pak ya kasus tersebut agar ketika mengambil keputusan tidak salah ya Pak ya. Jadi Pak gini, selama ini bagaimana Bapak menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama, mengundang nilai-nilai kebajikan? Untuk kasus kalau keduanya ada hal yang sama-sama benar, atau ada benar dengan salah, saya harus tahu dulu faktor apa yang menyebabkan permasalahan tersebut. Apakah permasalahan itu disebabkan ada kepentingan pribadi atau individu, atau apakah itu ada yang sifatnya kepentingan kelompok. Jadi saya dalam memutuskan itu perhatikan banyak hal, terutama rasa keadilan, melihat rasa kasihan. Dengan melihat itu saya merasakan apa dampaknya ke depannya. Oke, meskipun Bapak dalam mengambil keputusan itu baik terhadap guru ataupun masalah itu terhadap siswa gitu. Iya. Bapak tetap melihat unsur-unsurnya secara pribadi atau kelompok gitu ya Pak ya, benar atau salah gitu Pak ya, berdasarkan apa yang dihadapkan dengan Bapak ya. Oke Pak, terima kasih. Selanjutnya dalam mengambil keputusan ini, Bapak kan tidak langsung mengambil keputusan itu kan Pak, ada hal-hal yang perlu Bapak pertimbangkan gitu. Langkah-langkah seperti apa ataukah ada prosedur seperti apa yang biasanya akan Bapak lakukan? Langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil dalam mengambil keputusan dalam
menyelesaikan permasalahan itu ada 3 kategori. Yang pertama, 4 paradigma. 4 paradigma ini salah satu kita mengidentifikasi permasalahan benar dan benar. Yang kedua, ada 3 prinsip. 3 prinsip yaitu permasalahan dengan kepentingan individu dan kelompok. Yang ketiga ada 9 langkah. Baik, benar sekali Pak ya. Tadi Bapak sampaikan dalam mengambil keputusan Bapak harus melihat prosedur langkah-langkahnya itu ada paradigma ya Pak ya, prinsip dan juga 9 langkah. Saya rasa itu Bapak lakukan agar ketika mengambil keputusan Bapak tidak ada penyesalan gitu ya Pak ya, karena sudah melihat dan melalui beberapa prosedur. Baik Pak. Selanjutnya Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal apa saja yang saya anggap efektif? Iya. Yang pertama, dalam penyelesaian permasalahan yang menyangkut dilema etika itu, saya harus melihat permasalahan itu. Saya akan menyederhanakan permasalahan itu. Pokok permasalahan itu harus saya sederhanakan. Saya tidak anggap itu sulit atau benar. Yang kedua, saya akan membangun kebijaksanaan sehingga tidak ada yang dirugikan. Baik Pak, ada 2 poin ya Pak ya yang akan Bapak lakukan. Semoga Bapak mengambil keputusan itu dapat efektif ya Pak ya. Baik Pak, lalu Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika yang Bapak hadapi? Tantangannya ketika saya mengambil keputusan itu pasti ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya keputusan itu. Apa yang saya putuskan jelas pasti ada yang tidak menerima sepenuhnya. Tapi dalam hal ini saya sebagai sekolah garis pengertian, saya berusaha memahamkan bagaimana agar dia bisa menerima keputusan. Berusaha memahamkan bagaimana agar dia bisa menerima keputusan yang diambil, agar ketika saya mengambil keputusan itu konsisten, tidak berubah-ubah ya Pak ya? Itu tantangan. Biasanya kan Pak gini, dalam satu organisasi gitu kan, Bapak kan sebagai pemimpin gitu kan, dalam satu kasus atau masalah, apakah masalah ini Bapak bicarakan terlebih dahulu dalam ruang lingkup kecil, kemudian Bapak membawanya ke dalam ruang lingkup besar, rapat seluruh dewan guru gitu? Seperti dari awal saya menjelaskan permasalahan itu, saya melihat permasalahan ini bisa saya selesaikan secepatnya. Ya. Tempat atau apakah saya harus buat lagi keputusan atau buat jadwal lagi Gitu ya. menyelesaikan masalah. Makanya tergantung kasus atau permasalahan apa yang terjadi pada saya. Jadi selama Bapak menangani kasus ini, tantangan terbesar kira-kira apa yang pernah Bapak hadapi? Tantangan terbesarnya Sudah pernah Bapak alami gitu? dari awal sebenarnya tidak ada yang besar. Tidak ada ya Pak ya? Nah, ketika ada permasalahan yang bisa saya selesaikan sendiri, saya selesaikan.
hal-hal masalah besar, saya komunikasi dengan sekolah, saya akan berusaha bagaimana penyelesaian ini. Saya sebelah pihak Pak ya. Seperti pepatah mengatakan ya Pak ya, kalau masalah besar bisa dikecilkan, kenapa masalah kecil dibesarkan gitu ya Pak ya? betul. Iya. Kalau bisa dipersulit, mudah. Iya. Iya benar sekali Pak. Baik Pak, dalam menangani kasus gitu, apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau ruang gitu? Atau Bapak sudah menjadwalkan pada suatu waktu Pak, dalam menyelesaikan kasus tersebut? Tentunya kita lihat dulu permasalahannya. Seperti yang saya sampaikan di awal ya. Kalau memang permasalahan itu bisa kita selesaikan pada saat itu, kita selesaikan. Akan tetapi kalau permasalahan itu tidak besar dan belum waktu, saya akan belajar menyelesaikan permasalahan itu. Baik. Berarti Bapak melihat dari sisi besar kecilnya masalah tersebut, ya kan Pak, kalau yang bisa diselesaikan dengan cepat diselesaikan ya Pak ya. Kalau tidak ya harus diatur jadwal, ya benar sekali Pak ya. Lalu dalam hal seperti itu, adakah Bapak persiapkan prosedur untuk menghadapinya? Kasih Pak ya. Harus dari komunikasi. Tidak salah paham gitu Pak ya. Apa sebenarnya permasalahan? Iya. Yang jelas intinya komunikasi. Sebenarnya orang-orang yang terlibat dalam kasus. Iya. Saya juga merasakan Bapak sebagai kepala sekolah saya di sini, kita selalu menyelesaikan masalah dengan komunikasi yang baik Pak ya. Baik Bapak, masih ada pertanyaan, masih semangat Pak dengan pertanyaan saya? Kalau saya sih selalu semangat. Alhamdulillah gitu Pak ya. Contohnya gini, Bapak sebagai pemimpin kan perlu orang-orang yang bisa Bapak percaya gitu, atau orang-orang yang Bapak rasa bisa enak diajak kerjasama gitu, Pak. Kira-kira dalam mentor yang bisa membantu Bapak dalam menghadapi pekerjaan atau masalah dilema etika tersebut? Kalau itu sudah pasti harus yang intinya kan dalam menyelesaikan masalah itu harus dengan cara musyawarah bersama keluarga. Saya tentunya tidak bisa menyelesaikan masalah itu sendiri. Iya benar sekali. Saya bukan orang yang sempurna. Superman itu dulu. Superman itu superhero Pak ya? Udah ganti. Sekarang diganti super team. Super team. Jadi semua permasalahan terselesaikan secara bersama. Baik. Apakah Bapak rasa tim Bapak itu adalah wakil-wakil Bapak, atau Bapak membuat satu tim investigasi gitu Pak? Saya rasa dalam hal ini saya tidak perlu membuat tim investigasi. Saya sudah punya orang yang membantu saya, wakil kurikulum, Luar biasa Pak ya? humas, Iya. ada prasarana, ada seluruh orang-orang yang membantu. Ada kesiswaan dan OSIS ya Pak ya? Kalau di rumah ada kesiswaan. Iya. Jadi secara spesifik saya tidak akan untuk tim. Tim itu saja sudah cukup Pak ya, sudah cukup membantu ya, dan mengetahui banyak hal dalam situasi Bapak ya Pak. Iya. OSIS satu lagi. Luar biasa, betul sekali Pak. Nampaknya saya senang berbicara dengan Bapak. Kita lebih terbuka ya Pak ya. Ada lagi nih pertanyaannya Pak? Masih ada yang terakhir Pak? Enggak. Oke, dari semua hal yang sudah kita bicarakan dan yang telah disampaikan, pembelajaran apa nih yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan gitu? Pelajaran yang saya petik, yang saya dapat dari pengalaman yang sudah terjadi dan saya alami, Iya. ternyata kalau menyelesaikan masalah rumit, Jadi rumit, iya Pak. kalau kita sederhanakan
jadi sederhana, enak, plong. Gitu Pak ya. Jadi tidak seperti yang Ibu sampaikan tadi, kalau bisa Dipermudah apa dipersulit deh. ya Pak ya. Nah, itu paradigma yang baru. Kalau bisa dipermudah, ini dibalik ya. Itu pelajaran yang saya dapat. Menyelesaikan masalah itu, kalau kita sederhanakan, dengan lapang dada, semua mudah. Terutama mengikuti prosedur 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah yang Bapak sampaikan tadi Pak ya. Luar biasa. Bapak Buyung, kita bincang-bincangnya sudah lama. Terima kasih banyak saya ucapkan atas kesempatan yang sudah Bapak berikan atas wawancara saya. Banyak Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak? Baik. Ya, alhamdulillah. Maaf Pak, sesuai dengan janji kita tadi, di sini saya akan melakukan wawancara dengan Bapak terkait mengambil keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Apakah Bapak sudah siap? Siap. Alhamdulillah. Sebelumnya Pak, mohon Bapak memperkenalkan diri Bapak secara singkat. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Andes dari MTPD, lahir di Susalam. Ya. Sampai saat ini masih menjabat di SMA Unggul Susalam. Alhamdulillah. Kepala sekolah SMA Negeri Unggul Susalam. Iya. Baik Pak, di sini nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Siap ya Pak ya? Siap. Alhamdulillah. Yang pertama Pak, selama Bapak menjadi pemimpin, menjadi kepala sekolah itu, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral yang Bapak hadapi Pak? Kalau mulai dari awal ya cukup banyak sekali karena saya ya dari beberapa sekolah yang sudah saya lewati ya, ada beberapa sekolah itu di setiap sekolah itu beda-beda masalah yang permasalahan yang kita hadapi. Jadi tergantung permasalahan-permasalahan. Kalau masalahnya ya kecil ya jadi kita cukup dengan menyelesaikannya dengan yang memang kita selesaikan dengan cara yang baik. Luar biasa ini Pak Darelia, berarti sudah lama ya Pak ya menjabat jadi kepala sekolah. Sejak tahun 2001. Masya Allah. Berarti Bapak dalam mengambil keputusan itu melihat masalah yang dihadapi besar atau kecilnya ya Pak ya? Oke baik Pak, terima kasih. Jadi kan Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan dalam pengambilan keputusan tersebut di sekolah yang Bapak pimpin? Terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai-nilai kebajikan kedua-duanya Pak. Kalau seandainya kita temukan permasalahan yang berat untuk kita berikan keputusan, ini memang sering terjadi karena di satu sisi kita menginginkan ini seperti itu, kemudian di sisi lain juga kita ingin jangan sempat kita dikorbankan dari masalah ini. Jadi permasalahan-permasalahan ini kadang kita juga harus ikut campur tangan dengan orang lain. Misalnya kalau kita guru ini kadang-kadang kita ambil misalnya berkonsultasi dengan guru BK, misalnya kalau di sekolah. Kemudian kalau ada masalah lebih besar lagi, misalnya kita beralih kita misalnya berkonsultasi dengan orang pengawas yang ada di daerah kita. Iya, berarti kita harus mengadakan konsultasi dengan komunikasi yang baik ya Pak ya. Iya benar sekali. Itulah salah satu. Karena masalah itu memang meminta atau kita hadapi masalahnya ini benar sama benar gitu ya Pak ya. Itu yang jadi dilema itu. Gitu. Berarti harus adanya komunikasi yang baik gitu ya. Jadi dengan banyaknya orang memberikan informasi, berarti kan kita dalam masalah itu lebih fokus dia. Berarti orang memberikan argumen-argumennya sebaiknya begini. Jadi banyak pertimbangan yang harus kita lakukan untuk mencari keputusan yang tepat. Iya, benar sekali yang Alhamdulillah. Nah, baik Pak, kita kan dalam mengambil keputusan ini kan nggak langsung gitu Pak. Iya. Ada langkah-langkah atau prosedur gitu. Iya. Kira-kira seperti apa langkah-langkah dan prosedur yang Bapak ambil untuk memutuskan masalah tersebut? Dia kalau seandainya ada masalah, kita pertama sekali langkah kita ya kita klarifikasi dulu terhadap permasalahan. Iya. Kita nggak bisa ngambil keputusan. Jadi ini sampai di mana kira-kira?
Kalau seandainya masalah itu dengan langkah satu bisa diselesaikan, itu sudah cukup sampai di situ. Kalau juga tidak bisa, berarti lari ke langkah dua. Kemudian langkah selanjutnya untuk menyelesaikan sebuah masalah tadi. Jadi kita tidak gegabah untuk menyelesaikan masalah, harus memang diikuti aturan sehingga kita tidak secara gabah juga hasil. Iya. Seperti Bapak katakan tadi, tidak terlalu bergabah supaya kita nanti nggak menyesal ya Pak ya. Menyesal terhadap keputusan kita. Kalau seandainya kita sendiri yang memberikan keputusan itu kan berarti kalau seandainya terjadi dari masalah itu kan kita sendiri yang menyesal. Tapi kalau seandainya sudah kita ikutkan dengan kolega-kolega yang merasa berkompeten terhadap masalah ini tadi, ya itu berarti hasil orang banyak, sehingga kalau seandainya itu juga salah berarti bukan hasil kita sendiri, kan tidak ulang hasil keputusan orang banyak. Berarti kan Pak, prosedur ada, langkah ada gitu. Apakah Bapak ada membentuk tim gitu atau orang-orang yang Bapak anggap percayai untuk menangani masalah tersebut, membantu Bapak gitu Pak? Ya, kalau dalam sebuah organisasi itu pasti ada timnya, cuma kadang-kadang tim ini tergantung permasalahannya tadi. Kalau masalahnya sudah semakin besar itu memang tim harus dikeluarkan semuanya. Tapi kalau seandainya ini masalahnya sekecilnya, tapi tidak perlu dikasih tahu kepada orang banyak, sehingga cukup dengan ini aja supaya bisa selesaikan, tidak usah kuliah. Baik Pak, terima kasih. Oke Pak, kita lanjutkan Pak. Boleh Bu. Mas selamat Pak. Mas. Alhamdulillah. Ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif mengambil keputusan pada kasus yang mengandung dilema etika? Supaya lebih efektif Bapak mengambil keputusan, bagaimana kira-kira? Kalau berbicara masalah efektif ini tergantung terhadap permasalahannya tadi. Kita nggak bisa juga dengan cara ini bisa selesai, nggak juga. Jadi tergantung masalahnya. Kalau memang masalahnya menyangkut masalah kepentingan mana yang lebih baik, mana yang lebih apa tadi, ya harus memang disikapi dengan baik-baik ya. Kalau seandainya dengan kita tentukan dengan secara kita sendiri, itu kan karena nanti menghasilkan. Jadi harus memang betul-betul kita rincikan, kita apakan sehingga dia merupakan hasil yang efektif. Tapi kalau seandainya kita tentukan secara berjabat tadi, itu nanti ya hasilnya nanti belum jelas kita. Harus memang diikuti dua aturan atau dengan langkah-langkah yang ditentukan sehingga bisa menghasilkan yang lebih baik. Ya, bagus. Ini kan tadi ceritanya di awal tadi kan Bapak udah lama ini Pak jadi sekolah dan berganti-ganti sekolah gitu. Kira-kira ini kan Bapak kan sering menghadapi masalah ini. Ada terobosan nggak kira-kira itu Pak? Terobosan bagi Bapak dalam ini ada masalah ini. Ada satu pegangan Bapak biasa kalau menghadapi kasus itu, Bapak menggunakan hal itu. Dia kalau menghadapi apa ini kita harus dengan pendekatan-pendekatan. Pendekatan ya. Pendekatan. Jadi kalau seandainya kita langsung melakukan itu, kadang-kadang orang menganggap bisa jadi masuk kita baik, tapi orang menganggap tidak baik. Jadi dengan pendekatan, dengan cara apakah bisa kita lakukan sehingga permasalahan bisa diselesaikan. Karena masalah ini kadang-kadang berat kalau tidak diselesaikan dengan cepat. Berlarut ya Pak ya. Berat nanti jadinya. Tapi kalau seandainya sudah ada masalah, bagaimana sikap kita yang jelas sehingga orang ini juga nggak tersinggung, permasalahan bisa diselesaikan, itulah yang terbaik. Iya, biasanya Bapak memanggil gitu. Iya, dipanggil dia ke tempat kita supaya orang lain jangan tahu terhadap masalah ini, cukup dia saja tahu sehingga selesai masalahnya. Jadi nggak perlu kita orang lain juga tahu, yang jelas apa tujuan dari permasalahan ini bisa kita selesaikan. Baik, ya Pak. Luar biasa ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apakah Bapak memiliki tata kelola atau sebuah ruang dalam menghadapi masalah, atau Bapak membuat satu jadwal gitu untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi itu? Kalau seandainya permasalahan itu kecil, cukup kita panggil ke ruang. Tapi kalau seandainya masalah ini sudah agak berat sedikit, jadi kita menentukan waktu. Nah, sehingga tidak bisa tentukan waktu kapan kita tanya kepada yang bersangkutan, kapan kira-kira bisa kita ada waktunya ketemu ya Pak ya, dibicarakan kita bicarakan. Harus dengan orang yang bersangkutan itu, harus dengan dalam keadaan baik dia dulu baru kita selesaikan. Dengan pikiran sehat ya Pak ya. Kalau seandainya dia emosi, gimana kita menyelesaikan itu, nanti timbul masalah baru. Benar sekali. Maksud kita baik, akhirnya dia emosi, kita emosi juga, nggak selesai Nggak masalah. selesai Pak ya. Nah, tapi kalau dalam kita lihat yang kondisi aman, bisa kita ajak bicara, nah itulah waktunya yang tepat.
luar biasa. Berarti Bapak ini termasuk kepala sekolah yang memahami perasaan anggotanya gitu ya Pak ya. Terus saya rasa dengan pendekatan itulah kita bisa aman dan bisa saling Memahami ya Pak ya antara pimpinan dengan anggota. Luar biasa. Saya senang kalau bisa jadi anggota Bapak. Terima kasih. Daftar aja nanti. Iya, bisa kita lanjut ya Pak ya? Iya. Oke Bapak. Ini sebetulnya menyangkut pertanyaan awal tadi Pak. Tapi saya ulang lagi. Ada sedikit penambahan ya Pak ya. Adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah kerja Bapak, membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Kalau untuk membantu dalam keputusan itu kita kan selalu koordinasi dengan rekan-rekan yang terlibat. Siapa yang terlibat sebenarnya misalnya bisa dalam guru BK, Iya. dia lebih paham tentang masyarakat Cibat. Jadi kita berkonsultasi. Kalau seandainya apa juga butuh juga lebih besar lagi, kita panggil misalnya pengawas, menyelesaikan masalah ini. Nah, supaya masalahnya nggak sempat besar ya. Cukup kita di sini aja menyelesaikan. Itu kan kalau guru BK itu kalau berhubungan dengan siswa ya Pak ya. Kalau seandainya itu berhubungan dengan guru gitu, Bapak ada tim nggak yang membantu Bapak gitu? Ya jelas wakil saya. Wakil-wakil ya Pak ya, wakil Ya, kurikulum. guru BK pun bisa dimanfaatkan walaupun terhadap permasalahan guru. Oh gitu ya Kita Pak. kan misalnya menginformasikan. Jadi dengan secara nggak perlu kita kita panggil guru BK. Ini masalah yang kita hadapi karena dia itu kan memang ahli dia dalam menyelesaikan masalah kalau seperti itu kan. Jadi kita bisa berkonsultasi walaupun dia tidak kita hadapkan dengan guru yang besar. Tapi informasi itu dari dia kita peroleh, kita yang menyampaikan sehingga masalah itu bisa diselesaikan. BK itu lebih biasa. Lebih biasa ya, dia Pak? menghadapi Iya, masalah. Walaupun dia menghadapi siswa, tetapi kalau kita hubungkan dengan guru kan juga tidak ada masalahnya, yang penting selesai masalah. Iya, baik Pak, bagus sekali. Ini terakhir ya Pak ya. Oke. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika ini? Jadi gini, kalau pengalaman yang paling berharga kalau menurut saya kan, kalau seandainya terhadap masalah itu bisa diselesaikan, kemudian orang yang masalah itu merasa nyaman, merasa senang dia kita bahkan terhadap masalah yang kita permasalahkan tadi sehingga dia tidak merasa tersinggung, kemudian masalah bisa diselesaikan, itulah yang kesenangan yang paling berharga. Harus ini Pak ya, harus terjalin komunikasi yang baik ya Pak ya, supaya masalahnya jelas. Luar biasa ya Pak ya. Ya Bapak layak menjadi pemimpin yang bisa dicontoh gitu. Terima kasih banyak Pak atas kesempatannya, saya mendapatkan banyak informasi dari Bapak dan terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.